Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Info Japan ID. Oke teman-teman semua, mungkin dari teman-teman semua masih banyak yang belum paham dengan 3 persyaratan ini. Saya lihat di video saya sebelumnya, masih banyak banget yang belum paham dengan 3 persyaratan yang barusan, yaitu patah tulang, gigi berlubang, dan tato. Oke, di video kali ini saya ingin membahas ketiga persyaratan barusan. Simak videonya sampai selesai. Langsung saja, yang pertama adalah patah tulang. Oke teman-teman semua, mungkin dari teman-teman semua ada yang mengalami patah tulang, dan mungkin teman-teman ingin mengikuti program magang ke Jepang ini, tetapi bagaimana kalau misalkan teman-teman pernah mengalami patah tulang? Nah, di sini untuk mengikuti program magang IM Japan ini tuh, untuk patah tulang sendiri itu tidak boleh ya. Tidak boleh kalau misalkan masih aktif patah tulangnya, seperti itu. Dalam artian, yang pernah mengalami patah tulang, teman-teman masih bisa mendaftar dengan beberapa syarat yang akan saya jelaskan. Yang pertama, di bagian patah tulang teman-teman, maupun itu di tangan atau kaki, itu tidak boleh ada kelainan dari anggota tubuh kita. Dalam artian yaitu masih berbentuk normal. Oke, selanjutnya teman-teman bisa cek bagian patah tulang teman-teman. Contohnya misalkan di sini ya. Nah, di sini apakah terlihat benjol, bekas patah tulang, atau normal rata kayak gini, atau di sini ya, di mana aja. Yang penting tidak terlalu terlihat menonjol. Selanjutnya teman-teman bisa cek dengan memijat seperti ini, dipijat. Nah, kalau misalkan masih terasa sakit, itu saya sarankan untuk tidak mengikuti proses seleksi magang IM Japan. Kalau misalkan dipijat kayak gini sudah tidak merasa sakit atau sudah tidak apa-apa, sudah sembuh, mungkin sudah beberapa tahun yang lalu terjadinya, nah itu tidak bermasalah untuk mengikuti seleksi magang IM Japan. Oke, kenapa sih patah tulang itu nggak boleh mengikuti program magang IM Japan? Ini bukan berarti tanpa alasan ya. Alasan yang pertama adalah setelah nanti di Jepang, jikalau teman-teman semua merasa sakit kembali karena patah tulang tersebut, maka kalau misalkan teman-teman semua ikut ke dokter, diperiksa, itu tidak akan bisa menggunakan Hokensha atau asuransi. Jadi untuk penyakit bawaan seperti patah tulang itu tidak dibayarkan oleh perusahaan untuk diperiksa ke dokter. Terus alasan lainnya, kalau misalkan patah tulang teman-teman masih belum sembuh total, itu yang akan terjadi ketika di Jepang memasuki musim dingin. Kenapa? Karena kalau misalkan memasuki musim dingin, itu tulang itu mungkin akan terasa sakit kembali. Jangankan yang pernah patah tulang, saya pun yang belum pernah patah tulang sama sekali, kalau misalkan masuk ke musim dingin, itu kalau misalkan bangun tidur, tulang-tulang di tangan saya ini bakal terasa sakit dan nggak bisa digerakin itu ya kalau lagi musim dingin, kurang lebih seperti itu. Makanya untuk yang pernah patah tulang dan patah tulangnya benar-benar belum sembuh, itu saya saranin untuk tidak mengikuti program magang IM Japan. Oke, selanjutnya teman-teman, mungkin dari teman-teman semua ada yang bertanya ya tentang gigi ya. Nah, ini adalah sesuatu yang riskan juga, sama halnya seperti
patah tulang. Tetapi untuk gigi itu tidak begitu dipermasalahkan ya. Yang penting yang pertama tidak boleh ada gigi berlubang. Kalau misalkan gigi teman-teman berlubang ya di gigi geraham kanan atau kiri atau atas atau bawah ya, itu saya sarankan untuk ditambal ya. Kalau misalkan masih bisa ditambal. Tapi kalau misalkan sudah tidak bisa ditambal lagi, dokter menyarankan untuk dicabut, saya sarankan lebih baik dicabut karena itu lebih efektif ya untuk gigi berlubang tersebut. Dan kebetulan saya pun dicabut dari sini satu, dari sini satu. Jadi yang dicabut itu 2, itu tidak boleh ya. Dan selanjutnya untuk gigi yang tidak rapih ya, atau mungkin ada gigi yang menonjol ke depan, atau mungkin giginya panjang sedikit gitu kan. Ada kan rupa-rupa kan dari bentuk gigi tersebut kan tidak sama. Nah itu tidak mempengaruhi ke dalam seleksi program IM Japan. Jadi hanya gigi berlubang yang mempengaruhi. Oke, alasannya kenapa sih gigi berlubang itu nggak boleh berangkat ke Jepang? Nah, alasannya hampir sama dengan patah tulang yang tadi. Kalau misalkan gigi berlubang itu identik dengan rasa sakit ya. Jadi kalau misalkan ada gigi berlubang itu pasti sakit karena saya mengalami sendiri. Nah, untuk gigi itu sendiri, untuk masalah gigi itu sendiri, setelah kalian nanti di Jepang, kalau misalkan merasa sakit, terus kalian pergi ke dokter, terus dicabut, terus atau ditamal atau gimana ya, diperiksa, itu sama tidak menggunakan Hokensho atau tidak menggunakan asuransi dari perusahaan. Jadi kalau misalkan berkaitan dengan permasalahan gigi itu tidak ada asuransinya. Jadi teman-teman harus bayar sendiri. Dan untuk perawatan gigi itu sendiri di Jepang ya tidak semurah seperti di Indonesia. Mungkin di Indonesia kalau mencabut itu habis 100 atau 200 ribu, itu pun di klinik ya, bukan di puskesmas. Kalau misalkan di puskesmas mungkin lebih murah. Tetapi kalau di Jepang itu mencabut itu bisa nyampe 10 juta, 20 juta, mungkin 30 juta rupiah. Jadi saya sarankan lebih baik dicabut dan dibersihkan di Indonesia. Oke, selanjutnya teman-teman semua, yang terakhir adalah tato dan bekas tindik ya. Mungkin dari teman-teman ada yang mempunyai tato dan ada yang mempunyai bekas tindik, maupun itu di telinga ataupun di hidung ya. Mungkin ingin mengikuti program magang ke Jepang. Nah, untuk persyaratan itu sendiri, program IM Japan itu tidak memperbolehkan pesertanya mempunyai tato maupun tindik, maupun itu bekas tato ataupun bekas tindik. Nah, untuk teman-teman yang terlanjur mempunyai tato atau mempunyai bekas tindik, itu bisa diakali. Tipsnya itu pertama dihilangkan dulu tatonya. Mungkin untuk sekarang itu sudah canggih ya, sudah banyak cara menghilangkan tato. Dan nanti bekasnya itu jangan dibilang bekas tato, bilang aja bekas luka atau gimana gitu, bekas jatuh ya. Nah, untuk tindik itu sendiri zaman sekarang juga sudah canggih, sudah bisa ditambal. Tindik itu lubangnya bisa ditambal dan bisa diobati ya. Kalau misalkan sudah tidak ada bekas tindik dan sudah tidak ada tato lagi, kalian teman-teman semua boleh mengikuti program IM Japan. Tapi ya di sini ada terkecuali kalau misalkan teman-teman ada uang lebih, mungkin ya teman-teman lebih baik mengikuti program swasta, karena di program swasta itu ada dari berbagai LPK yang memperbolehkan pesertanya mempunyai tato dengan batasan minimal biasanya 2 cm ya. Kalau lebih dari 2 cm sama aja tidak boleh ya, seperti itu teman-teman. Oke, itu tadi banyak teman-teman yang belum paham, mungkin sudah sedikit saya jelaskan barusan. Mungkin masih ada yang belum paham juga teman-teman semua yang ingin berangkat ke Jepang, karena mungkin persyaratan IM Japan ini itu sedikit lebih rumit ya, bukan banyak banget rintangan yang harus dilalui kalau misalkan ingin mengikuti program IM Japan. Tetapi program IM Japan ini itu sangat saya rekomendasikan untuk teman-teman yang ingin bekerja ataupun ingin pergi ke Jepang, seperti itu.
Oke teman-teman, sekian video dari saya. Mungkin mudah-mudahan untuk teman-teman semua bermanfaat dan bisa membantu teman-teman semua yang masih belum paham dengan persyaratan program magang IM Japan. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.